Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfada Hizi dengan NIM 13011808017. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil proses desain UI step 1 sampai step 9 sebagai pengganti dari UTS. Oke, kita langsung saja ke presentasinya. Oke, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang akan saya bangun ini. Nah, jadi aplikasi yang akan saya bangun adalah aplikasi bernama Motiva. Aplikasi ini sebenarnya aplikasi reminder tentang rencana-rencana kegiatan yang akan atau ingin dilakukan oleh user. Nah, tapi memang banyak gitu aplikasi reminder di luar sana. Tapi ada perbedaan yang membuat aplikasi ini berbeda dengan aplikasi reminder lainnya, yaitu pada aplikasi ini akan dilakukan reminder atau reminder secara berkala yang akan ditampilkan dengan notifikasi gitu. Jadi dan isi dari reminder ini bisa berupa kata-kata motivasi yang bisa didapatkan secara otomatis gitu oleh sistem, atau hasil dari customisasi sendiri oleh user gitu. Jadi intinya nanti akan ada notifikasi gitu. Oke, langsung saja ini step pertamanya, yang itu tentang user karakteristik dan persona. Oke, ini langsung saja tentang persona yang saya bangun. Saya akan menjelaskan tentang persona yang saya buat ini. Pertama-tama biodata singkat tentang, di sini saya menggunakan seorang persona bernama Adelondok namanya. Itu hanya nama saja. Jadi biodata singkatnya itu Adelondok ini adalah seorang mahasiswa yang berusia 20 tahun dan juga masih berkuliah gitu karena mahasiswa. Nah, Adelondok ini juga masih memiliki impian gitu yang belum tercapai gitu. Tapi karena kesulitan di tengah pandemi seperti ini, dia jadi kesulitan untuk mencapai mimpinya itu. Terus rencana dan permasalahannya. Adelondok di sini memiliki rencana yaitu lulus kuliah dan bekerja gitu. Jadi Adelondok memiliki impian dalam jangka panjang itu sudah memiliki pekerjaan gitu. Terus tentang kepribadian Adelondok ini, Adelondok di sini digambarkan sebagai orang yang ekstrovert, optimis, dan juga menyukai hal-hal yang kompleks gitu. Karena ini berdasarkan dari responden kemarin yang sudah disebar gitu, banyak kan mereka ekstrovert gitu. Jadi saya pikir target saya adalah orang-orang yang ekstrovert. Nah, tipe orang seperti apa? Jadi Adelondok ini tipe orang yang dia itu tipikal seorang pengamat, visioner, atau dia mampu berpikir jauh ke depan, suka keberagaman, terus juga bersosial tinggi gitu. Ya tadi itu keahlian teknologinya adalah dia ahli untuk seperti laptop, ponsel, karena dia sering menggunakan laptop dan ponsel. Oke, next step 2 yaitu tentang tes analisis dan juga konseptual model. Nah, sini akan saya jelaskan singkat saja konsep tes analisis yang saya bangun. Ini ada aplikasi Motiva ini memiliki memiliki fungsi utama, yaitu pertama registrasi, kedua login, ketiga membuat plan, keempat custom plan, kelima delete plan, keenam view plan, 7 add friend, 8 konfirmasi friend request, dan yang terakhir yaitu logout. Tapi di sini saya akan membuat dua fungsi utama, yaitu buat plan dan juga view plan. Ya, buat plan dan juga view plan. Nah, untuk konseptual model dari view plan ini bisa kita lihat. Jadi ini sketch desainnya. Pada view plan ini dia ditampilkan pada halaman utama gitu. Ini teks untuk judul plannya. Lalu di sini ada detail-detail plannya. Ya, di sini ditampilkan
25 kata ya maksudnya. Maaf ini typo gitu. Terus ada waktu hingga tercapainya plan yang telah dibuat. Terus ada satu box plan list yang terdiri dari box plan. Jadi ini satu box plan disebutnya ya, yang saya lingkaran. Nah, terus untuk buat plan di sini ada text field yang dapat diisi judul hingga 50 karakter dan juga text field detail plan yang lebih besar tentunya untuk mendeskripsikan rencana apa yang akan dibangun, terus waktu terwujudnya. Oh ini maaf agak tutup ya, intinya ini tulisannya tentukan tanggal rencana yang akan terwujud ya. Lalu ini ada tombol buat plan gitu. Itu next. Nah, terus selanjutnya ada style guide-nya. Ya, langsung saja. Pelampilan aplikasi Multiply ini dibuat tidak lebih dari 3 warna, yaitu warna biru, putih, dan juga biru muda. Jadi tidak membuat user kebingungan gitu. Yang kedua, aplikasi menyediakan set warna tema untuk setiap plan yang dibuat sesuai dengan keinginan user. Jadi user gitu bisa mengeset gitu warna plan yang mereka inginkan. Misalkan mau merah, mau hijau. Ya. Terus nomor 3, aplikasi ini akan dibuat dengan sesederhana mungkin, dengan cara tidak banyak menampilkan tombol-tombol teks serta field untuk diisi. Jadi konsepnya minimalis gitu. Yang ketiga adalah design principles. Design principle ini ada 3, yaitu konsistensi, simplicity, dan konteks. Untuk konsistensinya, 8 warna yang tadi di biru muda, terus hanya menggunakan satu jenis font saja, dan ukuran fontnya itu sama setiap submenu. Simplicity, tidak banyak teks yang panjang-panjang, jadi teksnya itu pendek gitu. Terus tombol-tombol dimaksimalkan sebagai pengganti teks. Tampilan tidak bertele-tele. Terus pemilihan tema sederhana, jadi nggak banyak gambar gitu. Konteksnya tampilan visual yang ditampilkan akan sesuai dengan apa yang akan didapat. Dialog box muncul jika bisa, yang muncul bisa di close jika tes pada dialog tersebut sudah diselesaikan. Next, step keempat ada sistem menu dan navigation. Nah, di sini ada struktur menunya. Jadi pertama dari landing page, user bisa ke login atau registrasi. Jika registrasi setelah selesai baru login. Setelah login masuk ke beranda utama. Beranda utama ini memiliki beberapa menu gitu. Ada buat plan, bahan utama, notifikasi, dan juga plan list. Ini penjabaran dari setiap ininya ya, sub menunya. Next, untuk skema navigasi dari view plan di sini, view plan ini bisa ditampilkan begitu saat user masuk dari aplikasi. Ini akan tampilan yang paling utamanya gitu. Ini menunya sudah menu yang desain ya, menu desain gitu. Nah, untuk skema navigasi dari buat plan ini, pertama ini di halaman utama seperti ini. Nah, saat user menekan tombol buat plan baru, maka halaman akan berpindah ke halaman buat plan. Nah, halaman akan berpindah ke halaman buat plan seperti ini. Oke, next. Nah, step kelima itu proper windows. Nah, pada step kelima ini fungsi dari view plan. Jadi saya akan menjelaskan tentang Windows pada fungsi view plan. Tipe Windows yang dipakai adalah primary Windows, bisa dilihat karena ini adalah tampilan yang paling utama gitu, dan memang memegang penuh gitu tampilan. Terus gaya penampilannya adalah cascading Windows. Terus next, untuk buat plan di sini yang dipakai adalah secondary Windows karena dia akan ditampilkan setelah dari ini ya, dari setelah kita mengklik ini lalu akan menampilkan ini. Kan disebut ini secondary, tampil setelah primary. Terus gaya yang dipakai adalah tiled Windows. Step ke-6, proper interaction device. Nah, untuk proper interaction device, karakteristik tesnya ini, aplikasi ini sebagai pengingat user akan rencana-rencananya. Terus karakteristik user dan preferences-nya, ya, user menyukai tampilan yang simple namun tetap
indah dipandang mata. Terus karakteristik environment-nya tidak memerlukan kriteria untuk pemakainya gitu, bebas gitu. Terus karakteristik hardware-nya, dia bisa menerima inputan dan menampilkan output sesuai dengan yang diinginkan ke pengguna. Next, fleksibilitas dan perangkat ini intinya aplikasi ini sederhana dan mudah dipahami untuk dipakai oleh segala jenis user. Aplikasi juga memberikan kemudahan saat menggunakan aplikasi, seperti membuat suatu rencana dan melihat daftar rencananya tanpa perlu ribet-ribet gitu. Dan di sini yang saya pakai ini device-nya adalah touchscreen. Jadi saya menggunakan layar sentuh atau ponsel smartphone gitu. Karena dibilang ya ini untuk smartphone dan juga lebih enak pakai touchscreen. Selanjutnya adalah screen based control. Step 7 screen based control. Terus di sini ada beberapa operable button. Yang pertama ada button untuk buat plan baru, ini ada di halaman utama. Terus show notification ada juga di halaman utama. Button expanding menu yang ini ya, ini ada di halaman utama. Terus ini button delete untuk yang gambar teman sampah ini, dan button custom untuk yang gambar pensil ini. Oke, terus ini adalah detail plan. Ini bisa diklik, nanti akan menampilkan selanjutnya menampilkan rincian secara penuh gitu. Dan yang terakhir ini ada tombol buat plan ya, gitu. Terus ini ada dua text entry, read only atau read only control yang ada di dua fungsi utama yang saya pilih. Read only detail plan ini akan menampilkan ya teks-teks detail dari plan tersebut lah, singkat. Terus ini text entry, dia akan menerima inputan dari user gitu untuk diisi sebagai informasi buat plan baru. Next. Lalu yang terakhir ada date picker. Ini akan digunakan untuk mengambil tanggal gitu dari saat user saat user akan membuat plan itu, kapan waktu itu terwujud. Terus ada di step 8 clear text and message. Nah, ini saya menggunakan beberapa message display yang ada gitu. Ini adalah dua pesan yang bertipe kritikal. Ini pesan ketika user akan menghapus sebuah plan dengan judul plan 1. Dan ini adalah critical display message ketika user akan logout dari aplikasi. Terus ada pesan bertipe informasional. Ini yang ini itu ketika user telah berhasil membuat sebuah plan. Terus ini ketika yang ini yang custom, ketika user telah berhasil mengkustomisasi plan dan menyimpannya. Dan yang terakhir ini ketika user telah berhasil menghapus sebuah plan dengan nama judul plan 1. Oke, next. Yang terakhir ini ada step 9 feedback, guidance, and assistance. Pada feedback ini notifikasi yang akan muncul gitu secara berkala setiap plan yang telah dibuat gitu. Jadi nanti kan user telah memberikan setting mau berapa kali frekuensi dari notifikasi ini muncul. Setelah di save nanti akan ini muncul, misalkan user mau 3 hari sekali. Nah, ini akan muncul setiap 3 hari sekali pada notifikasi ponsel user gitu. Untuk guidance dan assistance-nya ini saya menggunakan satu guidance gitu ya, guidance berupa teks di sini. Ya, di sini pada judul plan akan ini dikasih tahu ini. Tentukan judul terbaik rencana Anda, deskripsikan mesin 150, apa yang Anda lakukan, apa yang akan Anda lakukan, seperti itu. Ini untuk bantuan saya. Oke, karena waktunya cukup singkat, sekian presentasi dari saya. Maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.